Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu masih semangat ya Bu ya. Masih sehat, masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ya Fattah ya Razzaq ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita semua, memberikan semua fasilitas yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kekuatan keimanan kita, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam kita yang insya Allah sampai saat ini masih kita rawat, kita pelihara, kita tingkatkan dan kita kokohkan agar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat dan kuat, sehingga segala apapun yang akan menggoda kepada kita untuk berpindah kepada selain agama Islam, kita senantiasa masih tetap berpegang teguh kepada agama Allah, dan mudah-mudahan itu semua bagi kita bisa untuk menjaganya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkawal kita sebagai umatnya untuk menuju surganya Allah, yang insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syafi'an yaumal qiyamah, yang akan memberikan syafaat kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua ini masih tetap semangat, masih tetap sehat, masih tetap kuat untuk melanjutkan kewajiban kita untuk menyelesaikan puasa di syahri Ramadan, puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ibu-ibu mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Ibu-ibu masih tetap semangat, ibu solehah yang senantiasa taat sama suaminya, nurut sama suaminya, berbakti kepada suaminya. Insya Allah surga bagi ibu-ibu semua, karena surganya ibu-ibu semua itu ada pada suami. Jadi aja mentang-mentang, aja ngelawan suami ya bagaimana ya? Kasihan suami disayang, ya diturutin, ditaatin, insya Allah ibu-ibu semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada hari ini kita akan memasuki hari yang ke-28.
28 ya. Ya, ada yang menyebutnya 29, ada yang menyebutnya 28. Ya boleh-boleh saja. Yang puasanya duluan berarti hari ini hari yang ke 29. Yang puasanya setelah yang pertama ya, berarti hari ini hari yang ke 28. Pertanyaannya kapan lebarannya? Ya udahlah, kita taatnya kepada ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, penguasa, pemerintah. Jadi nanti mungkin insya Allah besok pemerintah itu akan mengadakan isbat. Apakah nanti lebarannya di hari Jumat atau di hari Sabtu. Jadi antara 20 dengan 21 ya. Itu kita nantikan bersama. Yang penting kita ini konsentrasinya kita adalah menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan sehingga genap puasanya 1 bulan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, 1 bulan itu di dalam bulan suci Ramadan bukan 30 hari. Mungkin 29, mungkin 30 hari. Jadi tergantung di bulan sesuai dengan apa itu rukyatnya ya. Itu terserah, jadi nanti bisa saja 29, 28. Kalau di hitungan miladiah atau hitungan kalender miladiah itu Masehi itu ada yang 28 hari, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Insya Allah 32 belum ada, kalendernya belum dibuat Bu. Kalau tanggal 32 itu belum dibuat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ada 2 ayat yang sangat berhubungan sekali di dalam mengakhiri di bulan suci Ramadan. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Siapa yang beruntung dan berbahagia? Man, orang. Orang yang mana? Tazakka, yang memberikan zakat. Tazakka, yang membersihkan. Tazakka itu membersihkan. Membersihkan jiwa kita, kemudian membersihkan harta kita. Di dalam surat Al-A'la beberapa mufassir mengatakan tazakka itu maksudnya adalah zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrahnya ini jangan sampai lupa Bapak dan Ibu untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagian pendapat bahwa siapa yang menerimanya itu khusus fakir dan miskin. Bukan 8 asnaf di dalam zakat fitrah. Dikonsentrasikan untuk fakir dan miskin. Dikhususkan untuk fakir dan miskin agar fakir dan miskin ini betul-betul menerima, betul-betul menikmati di bulan, maksud kami di
hari Lebaran. Seperti yang telah kami sampaikan di kultum Ramadan kemarin, wa tuhmatan lil masakin. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan itu untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi orang-orang kaya gak usah dikasih zakat fitrah. Ya, ini panitia ini nanti hati-hati ketika nanti zakat fitrah sudah terkumpul di masjid, kemudian langsung ditasarufkan, dibagikan kepada fakir dan miskin. Nanti orang kaya gak usah dikasih, karena orang kaya ya sudah kaya. Ya, duitnya ake, ya bu ya, berasnya ake, duitnya ake, ini ngebang. Ya, jadi udah cukup, udah namanya juga orang kaya. Ya, jadi yang wajib diberikan itu adalah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, agar di hari Lebaran, di bulan Syawal, yang 1 Syawal Lebaran itu semua orang miskin, semua orang fakir menikmati. Umumnya orang yang lain pada makan apa itu opor ayam, ya harus makan opor ayam. Ya, tetangga belum masak opor ayam, dikirim ya, agar merasakan kemenangan di bulan suci Ramadan, yaitu di 1 Syawal ya 1447 sebagai hari raya Idul Fitri. Jadi dari kemenangan-kemenangan itu kira-kira kita ini bisa membahagiakan terhadap orang-orang yang belum bahagia. Bahagianya bagaimana? Beras nggak punya, ayam nggak punya, minyak sayur nggak punya. Ya, tapi kalau semuanya ada, malam Lebaran masak opor, ayamnya ada, berasnya ada, lontongnya lagi dibikin ada, itu bahagia itu kan. Ya. Untuk memperingati, memeriahkan kemenangan kita bahwa kita ini insya Allah adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kayaumi waladathu. Jadi kita ini insya Allah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, suci, bersih, ya, belum punya dosa, belum punya noda. Insya Allah nanti kita ini termasuk orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dari dosa-dosanya, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira, diampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil, insya Allah bagi shaimin shaimat, orang-orang yang melaksanakan puasa, dosa-dosanya dilebur, dosa-dosanya diampuni. Ibu-ibu kira-kira mau nggak kalau dosanya diampuni? Mau nggak kalau kesalahan-kesalahan kita diampuni? Insya Allah mau, ya, akan diampuni. Makanya kayaumi waladat sukumu, kita ini begitu 1 Syawal 1447 seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, putih, bersih, tidak bernoda, tidak ada cacat apapun, karena semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa dzambuhu maghfurun. Jadi kalau di bulan suci Ramadan itu kan ya mulai naumus shaimi ibadatun, tidurnya termasuk ibadah, wasumduhu tasbihun, diamnya itu seperti membaca tasbih, kemudian wa du'auhu mustajabun, doanya diijabah, kemudian wa dzambuhu maghfurun, ya, wa amaluhu mudha'afun, dan segala amal ibadahnya mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur, dan insya Allah kita ini bisa menghatamkan sampai menggenapkan sampai sebulan lamanya kita melaksanakan puasa, kemudian kita berlebaran, bermaaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin, minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Nah, itu doa-doa kita ini semua dalam rangka untuk membebaskan semua kesalahan dan dosa-dosa, baik yang terhadap tetangga, kesalahan-kesalahan terhadap tetangga, ya kita harus saling memaafkan. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang bisa memberikan zakat fitrah. Mufassirin mengatakan maksud zakah adalah memberikan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbi fasalla, wa dzakara asma, dan menyebut asma Allah. Dimanapun kita harus ingat kepada Allah. Di kantor ingat kepada Allah, di pasar ingat kepada Allah, di perjalanan ingat kepada Allah. Sebut itu asma Allah. Dua yang ada di asma husna, ya, itu kita sebut asmaul husna, nama-nama yang baik, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, itu kita sebut. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan ingat kepada kita. Bagaimana kita akan diingat oleh Allah sedangkan kita sebagai hambanya sendiri tidak pernah mengingat kepada Allah? Di dalam surat Al-A'la, wa dzakara asma, itu maksudnya adalah untuk mengagungkan kalimat takbir, mengagungkan Allah dengan mengucap takbir. Wa dzakara asma, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nama-nama Allah, Allah itu maha besar. Kita sebut, kita yakini bahwa semua selain Allah adalah kecil. Siapapun orangnya yang merasa pangkatnya besar, siapapun orangnya yang dunianya, kekayaannya itu berlimpah ruah, rumahnya banyak, mobilnya banyak, sawahnya banyak, hartanya banyak, itu adalah masih kecil. Sehingga ketika kita ini menghadap kepada Allah, laksanakan sholat, ketika niat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, ada ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bukan orang lain yang disebut, ya, Allahu akbar, Allah maha besar. Konsentrasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya kecil. Presiden kecil, ya, orang yang konglomerat kecil, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya.
Kita ingat kepada Allah, konsentrasikan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengingat-ingat kepada yang lain. Ketika kita sholat, ketika kita menghadap kepada Allah, yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ingat-ingat opor ayamnya udah matang atau belum, nggak usah diingat-ingat lontongnya geseng atau tidak, nggak usah diingat-ingat duit numpuk di bawah bantal, nggak usah. Tapi kita ingat konsentrasi kepada Allah, karena kita ini sedang komunikasi dengan Allah, sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara isma rabbih. Jadi kita ini ingat kepada Allah, insya Allah akan selamat. Kenapa orang itu tidak selamat? Karena sudah tidak ingat kepada Allah. Naik mobil ngebut-ngebutan, belum ingat nih Gusti Allah, celaka. Tapi kalau kita konsentrasi kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah. Di pasar lupa kepada Allah, ya kadang-kadang baru setannya menggoda, timbangannya dikurangi sekilo, jadinya kurang dari sekilo. Nah itu setan itu yang mengganggu. Ya. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, ya Allah, ya kita ini jualan seperti ini tidak boleh. Wazinu bil qistosil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang lurus, timbangan yang benar, timbangan yang jujur. Jangan sampai kita ini jualan dengan timbangan abal-abal. Timbangannya beli benar. Demi keuntungan, akhirnya timbangannya dikurangi. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kita sebut dengan Allah, wa dzakara ismi fasalla. Kemudian kita melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud di dalam surat Al-A'la adalah sholat Idul Fitri. Sudah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita memberikan zakat fitrah. Setelah zakat fitrah kita menyebut mengagungkan Allah melalui takbiran di malam lebaran untuk menyebut mengagungkan asma Allah. Setelah takbiran baru kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sholat secara umum ya Bu ya adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salat ad-du'a, lughatan ad-du'a. As-salat af'alun wa aqwalun muftatahatun bit-takbir wa muhtatamatun bit-taslim. Perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Jadi kalau baru Allahu Akbar, ya, kemudian baru setelah itu keluar, ya selesai sholat, tapi belum salam, belum disebut dengan sholat secara sempurna, karena di situ harus bisyara'i makhsusah dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam, oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita istiqomah melaksanakan sholat, rezeki akan mengikuti kita. Berapa banyak orang-orang yang sengsara, berapa banyak orang-orang yang faila, berapa banyak orang-orang yang hidupnya susah, ternyata mereka setelah ditinjau tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sholat, insya Allah di dalam surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat.
Kata Allah, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuq. Kata Allah, saya tidak minta rizki dari kamu. Enggak minta apa-apa dari hambanya, enggak minta apa-apa dari makhluknya. Nahnu narzuquk, tapi saya, kata Allah, aku, kata Allah, yang akan memberikan rizki terhadap kamu, terhadap hambaku. Jadi jangan sampai kita ini punya kekhawatiran melaksanakan sholat itu miskin, melaksanakan sholat itu tidak makan, melaksanakan sholat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak, harus yakin dan percaya, ya, karena itu adalah firman Allah. Bisa dicek Toha 132 itu. Ya, la nas'aluka rizqan. Jadi kita perintahkan kepada keluarga kita sendiri untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dengan penuh kesabaran. Nahnu la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Insyaallah orang yang istiqomah sholat makan. Bapak dan ibu bisa melihat tetangga kita sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang rumah, di depan rumah. Bagaimana kehidupannya? Bahagiakah? Sengsarakah? Kengelankah? Bahasa Kedung Jaya, kengelan. Tuku beras bae angel. Mau beli minyak saja susah. Duit langka, rizki alot, aduh. Ya. Tapi kalau kita sholat dengan sebaik-baiknya, lihat tetangga kita yang hidupnya sengsara, coba dicek, ya Bu ya. Nggak usah ditanya, Bapak Ibu sholat dulu sih, nggak usah. Ya. Dipandang aja, dipandang, dilihat. Oh, ternyata dia itu nggak sholat. Oh, ternyata dia itu tidak suka ke masjid, baitu salam. Oh, pantesan bulan puasa beli puasa, rezekinya seret. Tapi kalau kita istiqomah melaksanakan puasa, istiqomah melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, nggak banyak-banyak Bu, enggak, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, cuma 5 kali, ya. Dan dilaksanakan kita-kitaan ini, masya Allah, yang namanya sholat itu cepat bisa. Allah Akbar, Al-Fatihah, terus cepat, begitu selesai langsung, ya, langsung keluar. Padahal suruh berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permohonanmu. Kita tidak pernah minta ke Allah, beli pernah jaluk ning Gusti Allah, beli pernah doa ning Gusti Allah. Bagaimana Allah akan memberikan, mengabulkan doa-doa kita? Kehidupan kitanya masih tetap seperti itu karena tidak pernah jaluk ning Gusti Allah. Jadi ini kuncinya. Jadi ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, insya Allah rizkinya berkah. Yang penting kan kita hidupnya pas-pasan ya Bu ya. Nggak usah duitnya banyak, nggak usah hartanya banyak, nggak usah pusing. Masih mending hidupnya pas-pasan. Pengen tuku rumah pas duitnya anak. Aduh, anak mobil bagus,
pengen tuku mobil bagus, pas duitnya ada. Pengen makan Kentucky, pas duitnya ada. Pengen mangan sop iga, pas duitnya ada. Itu enak itu pas-pasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salat. Ya, yang penting salat. Ya. Tidak pakai modal. Kalau infak sedekah pakai duit ya Bu ya. Yang pakai materi, duit. Sholat tinggal datang ke masjid, ngambil air wudhu, kemudian langsung menghadap kiblat, melaksanakan ibadah kepada Allah gratis. Ya, di Baitus Salam insya Allah tidak akan ditanya, Bapak tadi ambil air wudhu enggak? Ambil, sini bayar dulu. Enggak akan ditanya, enggak akan diminta. Paling di situ disediakan kotak infak, kalau mau silakan. Ya, silakan infak, masukin ke kotak. Tidak, nggak apa-apa. Ambil air wudhu, kemudian kita masuk ke dalam masjid, menghadap ke kiblat, menghadap ke Allah. Silakan kerjakan sholat. Ya. Sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kita melaksanakan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat sairu amali, wa in fasada sairu amali. Awal pertama dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Beli takoni hargai pirang juta, umai bagus beli, mobilnya 2 pirang. Tidak, sholat yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Makanya sesibuk apapun, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita adanya, lagi sakit, lagi sehat, lagi dirawat di rumah sakit, lagi gempuling-gempuling di rumah sakit, tetap kita ini melaksanakan sholat. Jangan sampai kayak di nyanyian ya Bu ya. Apa tuh nyanyian tuh? Subuh kesiangan, nah, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi sholatnya ini, ya. Sholatnya enggak ketemu-temu. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi akhirnya nggak sholat. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang mengeluarkan zakat fitrah, kemudian menyebut nama Allah, asma Allah selalu disebut-sebut, diagung-agungkan nama Allah, bahwa Allah itu maha besar. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Insya Allah kita ini termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang bisa mengeluarkan zakat fitrahnya, yang bisa mengagungkan takbir kalimat Allahu Akbar,
kemudian insya Allah bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Kita insya Allah kita berlebaran, saling memaafkan. Mudah-mudahan kita ini segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita ini bersih semua, kayaumi waladati ummu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, tidak punya dosa, tidak punya noda. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang nanti kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kita ini akan masuk surganya Allah. Allah sudah menyediakan surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di pintu Ar-Rayyan. Jadi kita nanti insya Allah lah jamaah ya Baitul Salam ini nanti ketemu di pintu Ar-Rayyan. Di pintu Ar-Rayyan itu pintu surganya Allah yang dihuni, yang ditempati bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, termasuk kita semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.